semua, adik-adik tersayang, tercinta, termanis, terhebat. Ya, sampai kita sekarang di minggu yang ketiga di bulan November. Ya, tidak terasa waktu berjalan sangat cepat, tapi kita harus tetap bersemangat dan bergembira bersama Tuhan setiap hari. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Yuk, kita mau siapkan hati kita supaya hari ini waktu kita belajar melalui sekolah minggu, kita semua diberkati Tuhan. Siap? Kalau gitu, yuk. Kita akan naikkan pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan yang selalu baik setiap hari kepada kita semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang baru setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang merasakan kebaikan Tuhan, ayo kita berdoa sama-sama karena kita mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menjaga kami, menyertai kami setiap hari. Kadang-kadang kami sedih, Tuhan datang menghibur hati kami. Kadang-kadang kami marah, Tuhan datang untuk meredakan hati kami supaya kami kembali bersuka cita. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau sertai setiap hari, setiap waktu. Dan pagi ini kami akan bersuka cita sebagai rasa syukur kami karena Tuhan sudah senantiasa menjagai hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah sekolah minggu kami ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, bulan ini kan temanya menjadi pemimpin nih. Nah, kalau pemimpin itu biasanya dia adalah orang yang akan menolong orang lain untuk melakukan hal yang lebih baik, memberitahu, oh begini, oh begitu gitu ya. Bukan karena mau sok pinter, bukan so hebat, bukan, tapi karena dia ingin supaya semuanya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Sama kayak misalkan di rumah ada mama yang mimpin kita, ngajarin kita caranya makan, caranya merapikan barang-barang kita, membersihkan kamar dan lain-lain. Atau papa memberitahu kita begini tidak boleh, gitu yang bagus ya. Tuhan pun sama, dia memimpin kita dalam hidup kita supaya kita tahu jalan kebenaran dan hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Jalan serta Yesus. Siapa yang mau berjalan bersama Tuhan setiap hari? Weh, semuanya senang bersama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kalau jalan sama Tuhan Yesus selamanya, suka duka semuanya kita tetap semangat. Karena kita tahu Tuhan akan menolong apapun yang kita butuhkan. Oke? Nah, hari ini ada satu lagi berkat dan pertolongan Tuhan. Apa itu Tante? Ya melalui firman Tuhan yang kita mau sama-sama belajar. Kok firman Tuhan pertolongan? Iya dong, kita ditolong jadi anak yang lebih baik, anak yang lebih mengerti kebenaran. Lalu kita bisa mengoreksi diri nih. Oh, aku kemarin sukanya gini loh. Ternyata nggak boleh ya sama firman Tuhan ya. Aku harus seperti ini yang lebih benar. Gitu, ditolong sama Tuhan melalui firman-Nya agar kita terus bertumbuh. Nah, yuk semuanya siapkan Alkitabnya, kitab sucinya, gitu ya. Supaya kita belajar lagi hari ini dengan firman Tuhan. Ya, yang siap boleh berdiri dulu nyanyinya. Tante nggak berdiri ya, karena pakai gitar ya. Ya, oke. Baca kitab suci, doa tiap hari. Karena kita mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
boleh sekarang siapkan hatinya, ya, siapkan pikirannya, siapkan telinganya, selain sudah siapkan Alkitab ya, supaya kalau kita mendengar itu tidak lewat masuk dari sini keluar ke sana atau dari sana keluar ke sana, tidak ya, tapi kita masukkan ke dalam hati kita lalu kita belajar melakukannya setiap hari. Oke? Ya, yuk sekali lagi yuk berdoa supaya firman Tuhan akan benar-benar menjadi berkat buat kita semua hari ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami semua membutuhkan firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami akan seringkali melakukan hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan Tuhan. Tapi melalui firman-Mu lah kami boleh belajar dan bercermin bahwa kami masih perlu memperbaiki diri kami. Ada hal-hal yang harus kami ubah supaya kami bisa menjadi lebih baik. Tolong supaya kami rendah hati ya Tuhan, terbuka kepada firman Tuhan apapun yang kami pelajari, karena kami percaya Tuhan akan memakai hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Jadi dengan firman-Mu yang kami pelajari, kami akan tahu hal-hal yang menyenangkan Tuhan untuk kami kemudian bagikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami agar hari ini firman-Mu boleh tertanam dalam diri kami dan menumbuhkan jiwa kami turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai, halo. Apa kabar adik-adik? Wah, semoga semuanya pada sehat ya. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Tadi kan kita sudah sama-sama muji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis, jangan lupa siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Jadi nanti kalau ada yang penting-penting bisa dicatat. Oke? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang kisahnya si Boni dan si Ivan. Siapa itu kak si Boni dan si Ivan? Nah, si Boni ini adalah teman sekolah si Ivan. Di sekolah si Boni ini suka sekali gangguin si Ivan, suka nakal, suka nyembunyiin barang-barangnya si Ivan. Pokoknya nakal banget. Si Ivan ini suka diganggu, dijiwit, kadang-kadang suka dipukul. Wah, tak boleh dicontoh ya ini ya. Suatu hari si Boni sakit adik-adik. Dia harus masuk rumah sakit. Ya, kasihan ya. Iya. Nah, ibu guru ngajak semua teman-teman sekolah Boni untuk menjenguk Boni, termasuk si Ivan. Nah, kira-kira Ivan mau nggak jengukin si Boni? Kan Boni sudah nakal, suka gangguin Ivan, suka ngubitin Ivan. Tahu nggak adik-adik? Si Ivan itu dengan penuh semangat dia mengajak teman-temannya, ayo teman-teman kita jenguk Boni, kita semangatin Boni, kita doakan Boni supaya Boni cepat sembuh. Ivan semangat sekali. Padahal ya si Boni kan suka usil tuh, suka nakal. Tapi kenapa Ivan kok malah senang jenguk si Boni, malah ngajak teman-temannya untuk mendoakan si Boni. Wow, Ivan baik ya. Dia mempunyai hati yang tulus. Walaupun suka dinakalin, tapi Ivan tidak mau membalas Boni. Nah, di dalam Alkitab juga ada kisah yang sama dengan kisahnya si Boni dan si Ivan. Tahu enggak kisahnya di mana? Nah, sekarang saatnya buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Nah, kita mau sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60.
40. Nah, sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Iya, oke. Nah, di sini adalah kisahnya Stefanus. Nah, sudah pernah kan dengar kisahnya tentang Stefanus? Kita belajar lagi hari ini. Nah, kakak akan bacakan buat kalian. Kalian simak di Alkitabnya masing-masing. Ayo dibuka Alkitabnya. Ya, oke. Kakak bacakan ya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wow, apa sih kisahnya ini? Tentang apa sih kisahnya ini? Siapa yang tahu? Hah? Ya. Stefanus ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Dia penuh dengan Roh Allah. Nah, ceritanya ini apa? Banyak orang-orang yang menfitnah Stefanus, banyak yang gak suka sama Stefanus. Malah Stefanus ini difitnah. Katanya Stefanus ini menghujat Allah. Nah, karena banyak fitnah. Oh ya, sebentar. Siapa yang tahu fitnah itu apa? Apa ayo? Apa yang tahu? Nah, gak ada yang tahu. Oh, tahu. Nah, menfitnah itu adalah memberitakan hal yang buruk, mengatakan hal yang buruk, padahal orangnya tidak melakukan hal buruk itu. Jadi orangnya dijelek-jelekan. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang marah dan Stefanus dilempari batu. Dibawa keluar kota, dilempari batu sampai meninggal. Saat dilempari batu, Stefanus tidak marah. Bahkan Stefanus juga tidak memaki-maki orang-orang yang melempari dia. Stefanus malah mendoakan mereka. Nah, coba lihat di ayat yang ke-60. Apa katanya? Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Wow, begitu besar hati Stefanus. Dia malah berdoa supaya Tuhan tuh tidak menghukum orang-orang yang sudah melempari dia, bahkan sampai membuat Stefanus mati. Wow, hati yang begitu tulus, hati yang begitu besar. Adik-adik, kalau kita hidup di dunia ini,
dunia ini sangat jahat. Jahat sekali. Ada yang bilang apa? Kalau dia salah, dia harus dibalas. Waduh, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Aduh, wah, tidak adik-adik, itu tidak boleh. Di dalam Alkitab, kita tidak diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa? Tuhan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak boleh membalas orang yang jahat sama kita dengan menjahati mereka kembali. Apa bedanya kita dengan mereka? Wow. Kita harus tidak serupa dengan dunia, karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan itu berbeda. Nah, kakak punya ayat emas. Coba dibuka di dalam Alkitabnya. Ayat emas kita hari ini. Di dalam Matius 5 ayat 44b. Cuma ayat 44b aja. Sudah ada yang ketemu? Sudah? Kita baca keras-keras ya, sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Susah kak. Wong dia itu udah nakal. Dia sudah suka ngerjain aku. Masa aku harus mendoakan dia? Hei, ingat kisahnya Boni dan Ivan tadi. Boni sudah nakal sama Ivan. Tapi apa? Ivan malah semangat untuk menjenguk Boni dan mengajak teman-temannya untuk berdoa untuk Boni. Ivan dan Boni, kalian pasti bisalah seperti Ivan. Kalian memiliki hati yang besar untuk mendoakan musuh-musuh kalian. Kak, aku masih kecil kok, aku nggak punya musuh. Aku masih kecil kok kak, masa sudah musuh-musuhan? Good, pinter kalau seperti itu. Ya, kalau bisa kita mencari banyak teman. Jangan membuat permusuhan, apalagi bikin geng-gengan. Oh, enggak usah, jangan. Kita harus memperbanyak teman kita bersama-sama rukun, berteman, belajar bersama. Kalau bisa malah beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, ikut sekolah minggu bersama. Oke. Ya, hari ini ceritanya tentang berdoa bagi musuh kita. Kita belajarlah pelan-pelan. Pasti bisa. Walaupun dia nakal, walaupun dia suka gangguin kita berdoa buat dia. Berdoa yang baik buat dia. Oke? Sekarang Alkitabnya ditutup. Nah, Tuhan senang sekali sama anak-anak yang tidak suka membenci temannya, tidak suka nakal, tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan lihat kok dari sana, dan Tuhan pasti akan membela kita. Asalkan kita mempunyai hati yang tulus, yang gak suka membenci teman, tidak suka
bikin ulah yang patuh. Nah, saat ini kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk cerita firman Tuhan pada hari ini, dan juga kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin sering ngusilin kita, sering nakal sama kita. Lipat tangannya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya cerita firman ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan dapat menuntun kami untuk belajar Tuhan, untuk berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang sering sekali nakal sama kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, dan juga Engkau berkati mama papa kami, pekerjaan mama papa kami, kesehatan mama papa kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam 1 minggu ke depan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, kakak lupa. Kakak mau ingetin kalian, jangan lupa selalu apa yo? Pakai maskernya kalau keluar rumah. Karena apa? Karena virusnya masih ada di mana-mana. Jaga kesehatan kalian. Pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan. Dadah. God bless.